Saya berada di IIM Garden yang ada di Desa Rejo Sari. Yang dilakukan apa saja yang dikelola di IIM Garden ini. Selanjutnya kita akan simak perbincangannya ya. Dalam kemungkinan kan tertutup sekali kalau saya mau bikin kafe ataupun apa, sangat nggak mungkin. Iya. Cuman ya kita nggak tahu. Saya mau tak konsep ngopi tapi di bawah kebun gitu. Nah, konsepnya seperti itu. Iya. Luar biasa ini. Oh iya Pak, Mas Im, ini saya melihat ada beberapa pohon anggur. Ya, ini jenis anggur apa Mas yang Ini ditanam? jenis impor yang dari Ukraina semua. Dari Ukraina Ya, semua. jenis. Apakah jenis tanaman ini bisa cocok di tanaman Cocok, di Indonesia? Mas. Di Indonesia sekarang udah banyak sekali yang berbudidaya. Oh, di Banyak Purworejo sekali. berapa tempat yang sampai Projo tahu? banyak Mas, sudah banyak yang perkebunan agak luas sudah. Ini jenisnya jenis apa? Maksudnya Namanya yang ada ID-nya, ada yang Ninel, Mm-mm. ada yang Transfigurasi, Mm-mm. ada Dixon, Jupiter, Oh iya. terus Taldun. Jadi bahasa sana semua ya, Mas? Iya, bahasa ada yang lokal dari Indonesia yang silangan sendiri itu namanya Reco Pentung. Roja Pentung. Reco Pentung. Waduh, malah unik Anggurnya lagi. bawah ini Mbak, panjang. Reco Pentung. Cuman belum di pasar. Belum keluar dari Bali. Ini sayangnya belum berbuah ya, Mas ya? Belum Mas, ini baru tanam kemarin. Ini berapa bulan Mas yang ditanam? Ini Sudah baru, yang ini paling 2 bulan sekarang. 2 bulan. Iya, belum lama. Jadi sampean belum bisa membudidayakan untuk membeli untuk konsumsi orang lain belum ya? Walaupun bibit belum ya? Belum berani karena dia belum beranak. Belum beranak, belum berbuah. Teman-teman sini banyak Mas yang udah jual bibitnya. Oh gitu. Sebetulnya sini sih Nah, kita iya. akhirnya niatnya itu hidup ibadah. Ibadah jelas kita sungguhnya dengan Allah. Betul. Itu intinya itu intinya. Untuk itu kan memberikan Motivasi. tidak mau yang namanya itu duduk umum. Baik. Nah ini kan berarti kita berhukum bahwa semua yang kejadian itu kita bersandar kepada Baik, Allah. kita buktikan dengan Mas Iimnya yang sudah menangani langsung. Silakan Mas Iim cerita Mas tentang kutu ini loh. Nah, ya itu kutu itu ternyata apa ya? Yo asik ya, gimana ya? Yo kadang sifatnya itu mirip, yo mendekatilah sama perlakuan kita itu sama Mas Wong. Ya mungkin secara tadi saya katakan itu secara ilmiah seperti ini, terus secara teoritis ilmuwan seperti ini. Cuman kan saya sendiri yang sudah menangani di lapangan, saya sendiri sudah riset sendiri, itu ternyata memang ya kelucuan-kelucuan kita berbudidaya itu banyak sekali. Pengalaman yang didapat ya Mas ya. Oh ya, tadi sampai dia tidak mau asal dengan apa digabung dengan jodoh. Kalau tidak jodoh katanya sampai gimana tadi? Sampai Mati, tarung, sampai mati. Sampai mati. begitu, Iya. ya. Tapi Sampai lihat mati, sendiri tarung. 8 itu berapa? Mbak Tris tak suruh pas kesini, ini kok Mbah di Presani. Sampai berantem sampai mati. Berantem. Bahkan ketika telurnya akan kita budidaya pun bagaimana tadi efeknya? Mungkin gini Mas, harusnya kita juga punya perasaan, kita pakai nurani juga. Oh, Karena iya. namanya ikan kutuk itu selagi dia ngemong anaknya itu, dia melindungi terus Mas di bawahnya. Dia selalu memuteri terus di bawahnya. Begitu dia merasa tidak aman, dia pasti akan melawan gitu. Ada bahaya Mas itu. Nah, di alam bebas itu. Makanya harusnya kita kasih jeda Mas. Oh, gitu. Nah, ini mungkin saya tambah. Kan kalau breeding ini begitu bertelur, telurnya kita ambil. Jadi dia tidak sempat ngomong anak loh Pak. Nek terus menerus ya frustasi. Iya. Nyong mana anak kundi ini maksud gampang gitu loh. Kok hilang terus lah ini disalahke bapake. Kon ngomong anak wira iso itu loh gampang nek arek ngomong lho maksudnya. Lah ini tarung itu loh maksudnya gitu. Intinya kayak gitu lah. Iya Gitu betul. loh. Makanya kita kasih jeda. Jangan Misalkan tiap nelor terus dijukuk terus 2 kali dijukuk. putaran lah, 2 kali putaran, 2 kali bertelur, kita istirahatkan dulu. Cara kita mengistirahatkan itu enggak kita pisahkan Mas, kita ambil tanaman airnya aja. Karena kutuk sendiri kalau terang dia malu Mas, dia nggak bakalan mau nelor. Dia seperti kita juga, dia butuh ruang, butuh kamar juga. Iya. Permasalahan dengan lihat ini memberi pelajaran kepada kita, ngajari kepada kita loh. Dia juga bikin sarang nanti kalau dia mau bertelur itu. Ciri awal misalkan kita kasih percil itu kan makanannya percil itu. Percil. Nah, percil itu karena nilai proteinnya kan lebih tinggi.
Nah, kita kasih percil, dia paling nggak mau makan, dibunuh saja percilnya itu, Dibunuh. dimatikan, nggak mau dimakan. Itu tanda awal. Terus lebih spesifikasi lagi, dia nanti bikin sarang sendiri. Jadi tanaman air itu nanti diacak-acak, dibalik bolak-balik itu, agak bulat lubangnya itu. Lah, besoknya biasanya itu langsung ada telurnya di situ. Nah, ketika telurnya sudah keluar, langsung kita cepet-cepet kita ambil. Kita ambil, kita pisahkan telurnya, bukan indukannya yang kita pisahkan, tapi telurnya yang kita angkat. Nah, setelah kita taruh di kolam kecil, kira-kira 1 sampai 4 hari lah, itu bisa netes. Itu ada perlakuan khusus nggak Mas ketika menetaskannya? Perlakuan khusus sebenarnya enggak. Kita cuman begitu dia netes, kita siapkan kutu airnya. Karena kan salah satu pakan alami plankton yang bisa dimakan oleh buaya itu sendiri kan cuman kutu air. Kutu air sendiri bagaimana cara menciptakannya Mas? Nah, kutu air sendiri kita juga memproses sendiri Mas. Kita ngambil starternya, terus kita taruh di air baku, kita kasih air lele itu yang sudah warnanya udah merah itu, nah, itu untuk pakan kutu air sendiri. Nah, secara alami juga ya. Jadi kita nggak selalu terus-terusan berbudidaya kutu air juga, karena kan waktu hidupnya dia lebih sempit, paling cuma 4 sampai 7 hari. Iya. Jadi kita mending bikin starter. Kalau ikan sudah kelihatan mau bertelur lah, kita cepet-cepet bikin. Itu Mas dari istilahnya dari mulai dia menetas dari keluar dari si indukan sampai dengan menetas itu berapa hari biasanya prosesnya Mas? Nah, ini lucu lagi Mas. Jadi ikan kutu itu nggak sekaligus dia mengeluarkan telur dalam 1 hari itu. Selang biasanya 5 hari atau 7 hari ke depan dia keluar lagi yang sebelah. Jadi gini, misalkan minggu ini keluar telurnya sudah kita ambil. Nanti selang 5 sampai 7 hari dia keluar lagi. Kan itu ada dua kantong. Jadi dia nggak keluar sekaligus, itu enggak. Itu rata-rata seperti itu. Bahkan ada yang sampai 3 kali dia keluar telurnya dalam 1 bulan. Itu kalau dari penetasan itu biasanya berapa persen Mas jadinya? Kemungkinan berapa persen? Dari mencapai kita angka ukuran 3-4 itu sekitar 60%. 60% lah. Tapi dengan perawatan yang benar-benar kita itu rumit ya. Iya. Ya sebenarnya nggak rumit kalau sudah berjalan itu ngalir aja Mas. Karena mungkin awal kita. Iya, mungkin kalau kita cuma bicarakan aja memang rumit kesannya, tapi kalau kita mempraktekkan sendiri sebenarnya enggak. Berjalan mengalir saja. Gitu. Baik, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan saya dengan pemilik IIM Garden yang ternyata punya banyak inovasi yang bisa mungkin Anda tiru atau menjadi inspirasi tersendiri bagi Anda para pelaku ekonomi mikro ya yang ada di wilayah kita, di wilayah Purworejo. Memang saya selalu mencoba mengeksplor apa yang ingin dilakukan oleh warga masyarakat yang seperti Mas Iim ini, yang coba saya review atau coba saya ajak bicara untuk mengetahui apa saja potensi yang ada di Purworejo ini. Demikian, semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih atas kunjungannya di situs Radio Gebang Streaming Purworejo. Sampai jumpa. Nah, itu saya dapat istri saya juga berawal di tempat Mbah Manten dulu. Saya kan ikut Mbah Manten itu lama sekali dulu, masih bergerak di pertukangan. Diam-diam mantan ya. Mbah Manten Lurah. Mantan Lurah. Bisa aja. Jadi panggil semua Mbah Manten. Iya, sama itu Mas juga.